Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itahang, tingkat 1B D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin adalah sistem dari tubuh manusia yang fungsinya untuk melakukan sekresi atau produksi hormon yang mengatur semua aktivitas organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan kebutuhan organ-organ ini. Fungsi umum sistem endokrin: yang pertama, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang kedua, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang ketiga, mengatur sistem metabolisme. Yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Yang kelima, melakukan respon ketika terjadi situasi darurat. Yang keenam, mengatur laju reaksi kimia dalam berbagai sel. Yang terakhir, mempengaruhi kemampuan zat untuk mengangkut diri melalui membran sel. Selanjutnya, macam-macam kelenjar endokrin. Hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridotironin, dan kalsitonin. Paratiroid atau kelenjar anak. Para hormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium. Timus atau kacangan. Kelenjar timus terdiri atas 2 lobus berwarna kemerah-merahan. Sel-sel. Pada sistem endokrin terdapat berbagai macam tipe sel yang berperan dalam menghasilkan hormon-hormon dan merupakan bagian penyusun dari suatu jaringan dan organ di dalam sistem endokrin. Sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sel neurosekretori dan sel endokrin sejati. Sel neurosekretori adalah sel yang berbentuk seperti saraf tetapi berfungsi sebagai penghasilan hormon. Adenohipofisis tersusun atas sejumlah jenis sel-sel yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik warna dalam pengecatan mikroskop, yaitu kromofob yang menyerap warna sangat sedikit dan bergranula halus, merupakan sel-sel cadangan atau dalam keadaan istirahat. Basofil yang berwarna biru atau ungu merupakan kelompok sel yang mensekresikan hormon adrenotristik, gonadsu, dan tiroid, menghasilkan growth atau somatotropin dan prolaktin. Secara histologis, sel-sel kelenjar hipofisis dikelompokkan berdasarkan jenis hormon yang disekresi, yaitu sel-sel somatotrof.
berbentuk besar dan mengandung granula sekretori yang menghasilkan somatotropin. Sel-sel laktotrof mengandung granula sekretoris yang menghasilkan prolaktin atau laktogen. Sel-sel tirotrof berbentuk polihedral dan bergranula sekretoris menghasilkan TSH. Sel-sel gonatrof bergranula sekretoris menghasilkan FSH dan LH. Sel-sel kordikotrof merupakan granula terbesar yang menghasilkan ACTH. Hormon adalah sinyal kimiawi yang disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam cairan tubuh dan mengkomunikasikan pesan-pesan yang bersifat mengatur di dalam tubuh. Hormon dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat terbatas. Kelebihan atau kekurangan hormon dapat mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Berdasarkan sifat kimianya, hormon dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, hormon peptida, di antaranya hormon hipotalamus, angiostensin, somatostatin, gastrin, sekretin, kalsitonin, glukagon, insulin, dan protohormon. Sedangkan hormon protein besar di antaranya hormon pertumbuhan, prolaktin atau LH, FSH, dan TSH. Yang kedua, hormon yang termasuk dalam kategori steroid ialah testosteron, estrogen, progesteron, dan kortikosteroid. Yang ketiga, hormon yang merupakan turunan tirosin adalah noradrenalin, adrenalin, tiroksin, dan triiodotirinon. Mekanisme kerja sistem endokrin berfungsi berdasarkan konsep mekanisme umpan balik. Untuk mempertahankan fungsi regulasi yang benar, kelenjar endokrin menerima informasi umpan balik yang konstan tentang kondisi sistem diatur, sehingga sekresi hormon dapat disesuaikan. Kadar hormon harus dipertahankan pada batas yang tepat karena jumlah hormon yang tepat sangat perlu untuk mempertahankan kesehatan sel atau organ. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.